Setelah kita memahami bagaimana filsafat Pitagoras itu secara umum berkaitan dengan hidup kita, kita memahami bagaimana filsafat Pitagoras ini berkorelasi ke berbagai aspek kehidupan manusia, maka saya pengen sedikit membuatnya spesifik di ranah etika. Ya, etika Pitagoras ini berangkat dari suatu keyakinan yang mana kehidupan yang harmoni itu harus selaras dengan keteraturan kosmos. Bagi Pitagoras, hidup yang baik itu berarti hidup yang penuh dengan kebajikan. Dan kebajikan itu bagi Pitagoras terdapat 4 unsur di dalamnya. Yang pertama itu kebijaksanaan, keberanian, pengendalian diri, dan keadilan. Yang mana 4 hal tadi itu menjadi fondasi dari perilaku seorang manusia. Ya, tetapi pijakan-pijakan itu mungkin akan berbeda dengan filsuf-filsuf yang generasi selanjutnya ya. Yang mana Pitagoras ini perlu kita perhatikan itu tidak hanya berbicara, tetapi Pitagoras mencoba untuk menanamkan prinsip ini ke dalam gaya hidup yang lebih nyata, yang mana itu diikuti oleh komunitasnya. Dan di antara banyak prinsipnya ya, ada salah satu prinsipnya yang cukup menonjol menurut saya, yang mana prinsip itu disebut sebagai prinsip moderasi. Jadi tidak berlebihan, tidak kekurangan, dan hidup dalam keseimbangan. Bahkan Pitagoras itu merancang sebuah benda yang disebut sebagai Pythagorean Cup, yang merupakan suatu gelas yang akan menumpahkan isinya jika diisi terlalu penuh. Dan simbol sederhana ini ya bisa dibilang jadi pengingat bagi manusia bahwa keserakahan itu membawa manusia pada kehancuran, dan sementara keseimbangan itu akan melahirkan perdamaian, teman-teman. Dan etika Pitagoras ini ya tidak hanya berhenti pada prinsip saja, tapi juga dituangkan dalam pedoman hidup yang disebut sebagai Golden First. Ya, di sini kita bisa menemukan beberapa ajaran praktis yang diajarkan oleh Pitagoras. Yang pertama, hormatilah para dewa dan kekuatan ilahi. Kedua, hargai orang tua dan keluarga. Yang ketiga, pilihlah sahabat yang bajik dan ikutilah nasihat mereka. 4, setiap malam tanyakan pada diri kita ya, dirimu, apa yang sudah kulakukan hari ini? Apa yang seharusnya kulakukan tetapi terlewat? Dan yang terakhir itu berkaitan dengan kita sebagai manusia itu harus selalu menjunjung tinggi keadilan serta kebenaran. Dan ya kita perlu membayangkan ya. Bayangkan jika setiap malam itu kita menutup hari dengan refleksi yang dianjurkan seperti Pitagoras ini. Mungkin saja hidup kita akan dipenuhi dengan kesadaran dan bukan sekedar rutinitas kosong yang mungkin hanya kita bayangkan sebagai repetisi lagi. Aduh, aku lelah. Tidak, teman-teman. Mungkin hidup kita akan lebih bermakna dan lebih memahami bagaimana kita bisa mencapai harmoni di dalam aktivitas sehari-hari. Pitagoras juga mengajarkan prinsip ataupun doktrin metempsikosis. Ini juga sempat kita senggol ya di awal tadi, yang ada di sesi sebelumnya tentang gambaran filsafat Pitagoras secara umum, yang mana metempsikosis ini berkaitan tentang transmigrasi jiwa. Yang mana Pitagoras itu percaya kalau jiwa itu abadi, dan setelah kematian, jiwa itu berpindah ke tubuh yang baru. Bisa manusia, bahkan bisa binatang. Dan keyakinan ini melahirkan prinsip etika yang sangat radikal di zamannya. Yang mana prinsip itu mengatakan bahwa semua makhluk hidup adalah saudara. Dan jika jiwa kita bisa terlahir kembali sebagai hewan, maka yang menyakiti hewan berarti menyakiti diri sendiri. Dan karena itu, komunitas Pitagoras hidup sebagai kelompok yang vegetarian, menolak pengorbanan hewan dan menghargai kehidupan dalam segala bentuknya. Metempsikosis itu juga bukan sekedar mitos, yang mana metempsikosis itu mengajarkan tentang tanggung jawab moral lintas kehidupan, manusia, hewan, dan segala entitas yang ada di sekitar kita, teman-teman. Sehingga yang mana perbuatan kita hari ini akan membentuk nasib jiwa kita di kehidupan yang mendatang. Dan dengan begitu, etika tidak berhenti di satu kehidupan yang singkat, tetapi berlanjut dalam perjalanan panjang
jiwa seseorang, jiwa entitas tertentu yang ada di sekitar kita. Dan ya, Pitagoras beserta murid-muridnya juga menyusun apa yang disebut sebagai tabel pertenangan, yang mana itu berisikan daftar-daftar sifat yang berlawanan. Misal, terbatas melawan tak terbatas, cahaya melawan kegelapan, kebaikan melawan kejahatan, dan kesatuan melawan banyak. Bagi mereka, bagi Pitagoras dan murid-muridnya, etika adalah memilih sisi yang harmonis. Jadi tidak sekedar untuk diri sendiri, tetapi juga agar dunia ini tetap teratur. Dengan cara ini, etika juga bukan soal pilihan pribadi, tapi etika adalah bagian dari orkestra kosmos. Ya seperti nada yang salah itu bisa merusak suatu orkestra. Nada-nada yang keliru, nada-nada yang mungkin terdengar tidak masuk ya, itu kan bisa menyebabkan orkestra itu menjadi kacau. Dan itu sama dengan tindakan ya. Misalnya tindakan jahat itu bisa mengguncang keseimbangan jiwa. Bagi Pitagoras, etika itu berarti penyucian jiwa. Jadi ada 4 jalan utama untuk mencapainya. Yang pertama musik, matematika, ritual kesucian, dan filsafat. Jadi musik itu sebagai yang dipercaya mampu menyembuhkan jiwa. Matematika yang membuka jalan memahami keteraturan ilahi. Ritual kesucian seperti aturan makanan, aturan berpakaian, terus juga memakai segala sesuatu yang sifatnya sederhana. Dan kemudian filsafat merupakan bentuk dari latihan pikiran untuk mendekati kebenaran. Dan komunitas Pitagoras itu menjalani hidup dengan disiplin ya. Komunal, vegetarian, sering melakukan refleksi setiap malam, ya mungkin juga jalan-jalan untuk refreshing di pagi hari, dan latihan untuk berdiam diri selama beberapa tahun ya. Kayak semacam yoga, ya sedikit mirip demikian. Dan menurut mereka ya, menurut Pitagoras dan komunitasnya ini, diam itu bukan berarti kita kalah, bukan berarti kita itu tidak memiliki posisi, tapi diam itu merupakan bentuk kebijaksanaan yang yang pada titik tertentu lahir bukan karena kita banyak berbicara, tetapi dari kontemplasi yang penuh dengan keheningan, teman-teman. Jadi kalau kita membaca filsafatnya Pitagoras, khususnya di bagian etika, Pitagoras itu mengajarkan bahwa etika itu bukan sekedar aturan luar ya, tetapi cara hidup yang selaras dengan kosmos. Jadi kita hidup penuh dengan kebajikan, harmoni, ya dengan diri kita, dengan senama, dan dengan semesta. Di dunia modern yang penuh dengan kebisingan, ketidakseimbangan, warisan etika Pitagoras ini bisa memberikan kita sedikit gambaran ataupun sedikit refleksi ya tentang hal-hal sederhana. Yang mana hidup yang baik itu bukan tentang memiliki lebih banyak, tapi tentang menemukan titik seimbang. Meskipun ya Pitagoras selalu dan terlihat menekankan bahwa hidup itu didasari oleh matematika, angka-angka. Tetapi dia menekankan untuk manusia agar bisa mencapai titik keseimbangan. Dan bahwa setiap jiwa, manusia, ataupun hewan itu sendiri merupakan bagian dari harmoni yang sama. Jadi saling berkaitan teman-teman. Dan disinilah mungkin maksud dari Pitagoras ketika mengatakan bahwa hidup yang baik adalah hidup dalam musik semesta. Jadi ya hidup kita itu mencoba untuk berharmoni dengan segala bentuk alam semesta ini, dengan segala bentuk entitas-entitas yang ada teman-teman. Jadi tidak sekedar kita itu mencapai kepuasan kita dengan memiliki yang paling banyak. Dan menurut Pitagoras itulah adalah tindakan yang keliru ya. Jadi kita perlu kembali kepada kualitas, kembali pada keseimbangan, dan kembali kepada titik awal kita dan esensi kita, mengapa kita hadir dunia ini. Dengan dasar angka-angka, keilahian, maka bisa dibilang angka, keilahian, dan harmoni dalam dunia ini bisa dicapai dengan cara-cara yang sebenarnya sederhana dan mungkin sering kita jumpai di sekitar hidup kita. Dimulai dari keheningan, dimulai dari jarak, dan sampailah kita pada titik harmoni sehingga hidup kita menjadi lebih seimbang.